Selamat siang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara perusahaan farmasi BUMN dengan perusahaan farmasi BUMS yang beranggotakan Ibu Atika Syuliswati, Ibu Enda Suwarni, dan saya sendiri, Catherine Febriana, selaku presenter. Kami berasal dari jurusan Akuntansi Manajemen Politeknik Negeri Malang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian ini. Globalisasi ekonomi yang saat ini tengah melanda dunia membawa berbagai dampak yang dirasakan oleh seluruh negara, tidak terkecuali Indonesia. Di satu sisi, kesempatan bagi tiap negara untuk lebih berkembang akan semakin besar, namun di sisi lain, banyak produk lokal yang menjadi kalah saing dengan produk impor. Seperti halnya perusahaan farmasi negara yang lebih memilih untuk mengimpor vaksin COVID-19 tanpa mencoba mengoptimalkan penggunaan bahan baku sendiri. Realita ini mengharuskan industri farmasi dalam negeri untuk lebih bisa membangun diri agar tidak lagi bergantung sepenuhnya dengan kegiatan impor. Namun, meskipun demikian, menanamkan modal pada perusahaan farmasi masih terbilang sangat menjanjikan mengingat situasi pandemi yang terjadi saat ini. Di Indonesia, farmasi dibagi menjadi dua, yakni farmasi BUMN dan BUMS. Walaupun bergeraknya di bidang yang sama, laba yang diperoleh keduanya jelas jauh berbeda, sehingga ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di farmasi swasta akan lebih besar. Namun keberhasilan perusahaan tidaklah cukup apabila dilihat dari aspek laba bersihnya saja. Dibutuhkan adanya sikap ketelitian dalam menganalisis laporan keuangan yang salah satunya dapat diwujudkan dengan menggunakan rasio keuangan. 6 dari 7 penelitian terdahulu yang dilakukan antara tahun 2011 hingga 2019 sama-sama menyatakan bahwa perusahaan farmasi swasta memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibanding farmasi negara. Selama hampir 10 tahun, perbaikan-perbaikan kinerja keuangan yang mungkin sudah dilakukan oleh farmasi BUMN masih belum bisa berhasil mengalahkan capaian kinerja keuangan farmasi BUMS. Maka dari itu, kami tertarik untuk melakukan kembali penelitian yang sejenis guna membuktikan apakah benar farmasi BUMS memiliki kinerja keuangan yang lebih unggul dari farmasi BUMN. Lalu yang kedua ialah rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan dalam current ratio pada kinerja keuangan perusahaan farmasi BUMN dengan perusahaan farmasi BUMS yang terdaftar di BEI periode 2016 hingga 2020? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan debt to equity ratio pada kinerja keuangan perusahaan farmasi dengan perusahaan farmasi BUMS yang terdaftar di 2016 di BEI 2016 hingga 2020? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan dalam return on investment pada kinerja keuangan perusahaan farmasi BUMN dengan perusahaan farmasi BUMS yang terdaftar di BI tahun 2016 hingga 2020, dan yang terakhir, apakah terdapat perbedaan dalam total asset turnover pada kinerja keuangan perusahaan farmasi BUMN dengan farmasi BUMS yang terdaftar di BI periode 2016 hingga 2020. Selanjutnya ada hipotesis penelitian, H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perusahaan farmasi BUMN dengan perusahaan farmasi BUMS. Yang kedua ada HA, terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perusahaan farmasi BUMN dengan perusahaan farmasi BUMS. Yang keempat ada metode penelitian. Perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016 hingga 2020, baik yang sifatnya BUMN maupun BUMS, dipilih untuk menjadi objek dalam penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif. Untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dengan mengumpulkan data-data sekunder yang berasal dari laporan keuangan serta laporan tahunan perusahaan farmasi. Dan selanjutnya, populasi terdiri dari 13 perusahaan farmasi, dan untuk menentukan sampel menggunakan teknik purposive sampling yang menghasilkan 4 perusahaan. Untuk teknik analisis data, yang pertama ada deskriptif kuantitatif yang menjabarkan perbedaan kinerja keuangan kedua sampel
melalui hasil perhitungan rasio keuangannya. Yang kedua ada uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dan yang ketiga ada uji hipotesis menggunakan independent sample t-test. Selanjutnya ada hasil analisis. Di sini termuat 4 tabel yang menjelaskan rata-rata nilai minimum dan nilai maksimum dari setiap variabel yang digunakan. Perusahaan farmasi swasta memiliki nilai current ratio, return on investment, dan total asset turnover yang lebih tinggi daripada farmasi BUMN, sedangkan farmasi BUMN memiliki nilai debt to equity ratio yang lebih tinggi dari farmasi BUMS. Selanjutnya ada uji normalitas. Dapat dilihat bahwa nilai asumsi kuartil yang dihasilkan oleh seluruh variabel menghasilkan nilai di atas taraf signifikansi 0,05, maka dapat dikatakan data yang digunakan telah berdistribusi normal, dan karena telah berhasil memenuhi asumsi tersebut, maka uji hipotesis menggunakan independent sample t-test dapat dilakukan. Di sini terlihat bahwa nilai SIG yang dihasilkan oleh variabel current ratio serta debt to equity ratio masih belum bisa berhasil di atas taraf signifikansi 0,05, maka nilai SIG kuartil yang digunakan adalah nilai yang terletak pada tabel equal variances not assumed, dan dalam hal ini keduanya menghasilkan nilai 0,000. Sedangkan untuk variabel return on investment serta total asset turnover, keduanya telah berhasil menghasilkan nilai signifikansi di atas 0,05, maka nilai SIG kuartil yang dilihat adalah nilai yang tertera pada equal variances not assumed. Untuk return on investment menghasilkan nilai sebesar 0,000, sedangkan total asset turnover menghasilkan nilai 0,058. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk ketiga variabel pertama menghasilkan nilai SIG kuartil yang masih di bawah taraf signifikansi, sehingga H0 ditolak dan HA diterima, atau dapat dikatakan terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan yang dimiliki antara farmasi BUMN dengan farmasi BUMS yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 hingga 2020 jika dilihat dari current ratio, debt to equity ratio, dan return on investment. Sedangkan untuk variabel return on total asset turnover, karena nilai SIG kuartil yang dihasilkan telah di atas 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan yang dimiliki antara farmasi BUMN dengan farmasi BUMS yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 hingga 2020 jika dilihat dari total asset turnover. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.